Jadi orang awak walau preman tak buya-buyanya di rantau tu kadang takah-takah buyanya nampak dia orang. Ketua pengajian lah, ketua masjid. Takah buya. Iya, ada aura buya tu tak bau dia. Jadi balik ke surau kecik orang selama kan. Ya. Sedangkan mirik surau ada dah. Apa maknanya Ustaz? Surau itu namanya menjadi ingatan sukma pertama. Kan itu dalam istilah Nur Sultan Iskandar. Kan? Jadi memang untuk tumbuh bebas berkreasi penuh dengan tantangan harus merantau. Baniah tadi ya dibawa ke pasamayan lah, dibawa ke sawah lah, ditanam lah. Carilah di mana sawah yang cocok. Kalau istilah orang awak itu sekian puso di bawahnya orang Minang nyalah pandai tulis baca ke balai pustaka. Maka sastrawan awal itu orang awak saja, karena orang awak yang terdidik. Dan itu faktor agama pun cukup berpengaruh di situ. Merantau sampai kini memang telah menjadi identitas Minangkabau. Bahkan orang luar kalau lah menyebut merantau itu yang terbayang orang Padang. Iya. Kalau daerah mungkin orang terkenal orang Bugis. Tapi orang Bugis jarang merantau ke Minang. Orang Minang banyak di Bugis. Banyak di Bugis. Sampai mambau Islam pun orang Minang. Orang Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sanak salut dimanapun berada, alhamdulillah. Besok kita balik di acara tamu tetap muka yang hari ko ambo alhamdulillah kembali bertemu dengan orang-orang yang kemudian pemikirannya harus kita dokumentasikan tentang Minangkabau. Hari ko tertarik dan ingin ambo membahas tentang dua hal. Yang pertama tentang merantau, yang iko lah jadi identitas orang Minang dimanapun. Mungkin di sana pun menceliak di video ini sedang merantau. Yang kedua nanti merantau, yang kedua surau. Bakal merantau dulu, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Hari ko datang bersama kita, hadir kami tamuilah seorang ulama iyo juo, orang adat iyo juo. Beliau adalah ketua MUI hariko di kota Padang Panjang, kemudian juo pengajar di sekolah keagamaan MAPK, kemudian misalnya kalau mau tulisan sado banyak Ustaz. Baiklah mau jadiin sadonya kita. Tapi intinya ikolah tamu kita hari ko Ustadz Malin Mudo. Salah anda mau nyampein kalau Ustaz? Iya. Iya betul Ustaz? Betul. Ustadz, diawali pertanyaan gitu Ustaz. Apa itu merantau Ustaz? Bagi orang Minang Ustaz, apa yang merantau Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu pagi kini di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center Padang Panjang. Dan di Mukombo ada Sultan Khalifah yang bersemangat mendalami masalah terkait adat Minang. Dan kini bila minta pandapek, kita minta ilmu tentang merantau dan surau. Dan ambo sendiri naklah banyak yang kamu berikan ke beliau. Mungkin penyampaian ambo ko mengulang-ulang yang pernah disampaikan oleh guru-guru awak sebelumnya. Merantau sampai kini memang telah menjadi identitas Minangkabau. Bahkan orang luar kalau lah menyebut merantau itu yang terbayang orang Padang. Iya. Kalau daerah mungkin orang terkenal orang Bugis. Tapi orang Bugis jarang merantau ke Minang. Orang Minang banyak di Bugis. Banyak di Bugis. Sampai mambau Islam pun orang Minang. Orang Minang. Jadi merantau tradisi sampai kini dan adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Memang seperti itu kenyataan. Sejak bila orang Minang mulai merantau, sejak dari ado Minang itu sendiri,
Karena adanya orang Minang kalau baca tambo hasil dari merantau orang dari daerah lain, dari benua Ruhum mungkin dari India yang merantau, maka lahirlah Minangkabau, masyarakat pertama. Dan tradisi merantau nenek moyang leluhur pertama itu berlanjut sampai kini. Jadi, datang pun merantau. Datang merantau. Dan Sampai setelah kini. datang pun merantau. Apalagi kalau pantun Minang nan tua, katanya orang pantun Minang nan paling tua. Salah satunya Karatau Madang di Hulu. Itu termasuk pantun tua. Bukan pantun pejabat kini atau pantun buatan. Nah, itu pantun tua dengan segala filosofinya. Jadi kalau awak lihat sejarah yang ada tercatat, kelemahan orang Minang kan tidak ada tercatat. Hanya Ya, misteri. Nah, dalam catatan orang Minang itu kalau merantau, justru sebelum Islam datang ke Minang pun orang Islam itu lah, orang Minang telah merantau ya. Karena awak lihat komunitas Minang di Kalimantan, nah, itu sepertinya orang telah merantau sebelum datang Islam. Nah, itu aja orang Minang yang ke Flores, ada perkampungan-perkampungannya. Dan mereka itu mengaku Minang dan mereka tidak Islam itu. Atau yang lebih dakik Jawa, orang kubu di kaki, orang itu mengaku Minang. Suku anak dalam. Suku anak dalam. Berarti itulah lama. Dan setelah Islamnya datang, orang Minang itu merantau tujuannya dua oleh. Kalau selama aku mencari pengalaman, mencari kehidupan, setelah datangnya Islam, orang Minang itu merantau sekaligus penyiar Islam. Mau balik. Makanya kalau tadi di awal wak singgung orang Bugis, justru orang Minang lah, Datuk Patimang, Datuk Nan Batigo, yang membawa Islam ke Makassar. Dan asalnya lebih dari Batigo. Kalau saya lihat di pelosok-pelosok Sulawesi itu adalah ulama-ulama Minang yang lain selain dari yang Batigo. Masyhurnya Tigo. Masyhur Tigo. Dan itu yang Tigo itu masuk ke kerajaan. Jadi yang mendokumentasikan tanggal bara ulama Islam itu datang ke kerajaan Goa, Bone, Wajo, Sopeng, Sulu, tanggal bara masuk Islam. Bila mengucapkan syahadat, bila Jumat pertama. Kalau masuk ke lingkungan kerajaannya tercatat. Iya, dokumentasinya. Dokumennya ada, cuma yang masuk ke tengah-tengah masyarakat itu tidak tercatat. Itu sekitar tahun 1400-an ya. Nah, bahkan sampai jauh ke situ ke Filipina kan. Membuka kota Manila itu Raja Sulaiman ya, tahun 1500-an. Bahkan yang paling awal mungkin kerajaan Sulu itu ya, Raja Bagindo ya, tahun 1300-an. Nah, itu lebih awal ya. Dan itu lebih dulu mungkin dari kedatangan Aditya Warman mendirikan kerajaan Pagaruyung. Jauh sebelum itu lah kita. Jadi waktu kedatangan Aditya Warman itu orang Minang lah Islamnya ya. Dan negari-negari lah terbentuk ya. Itu catatan di luar Minang, termasuk di Malaysia sendiri tahun 1400-an yang membawa Islam itu justru ulama-ulama dari Minang. Nah, boleh tarik ke Thailand kan yang mengislamkan pertama itu ya Abdul Mun'im, Fakih Muhammad, Inyak Gombak dari Minang. Itu tahun 1400-an ya. Dan terus berlanjut perantauan orang Minang ya. Kalau tadi orang Minang merantau sekitar Nusantara, terus orang Minang merantau ke Mekah, mencari ke sumber Islam. Kalau yang tercatat, barangkali Ismail Khalidi tadilah. Yang tercatat lebih awal. Lebih awal dan menjadi ulama. Iya, Ismail Khalidi. Yang tidak menjadi ulama itu tidak tercatat. Boleh jadi ada yang seperti yang tadi ya, yang kerajaannya, yang populernya. Populer, itu yang nomor 3. Betul loh, ulama-ulama perantau-perantau Minang di Mekah yang jadi ulama itulah yang tercatat. Ismail Khalidi dan generasi-generasi sesudahnya sampai Syekh Yasin Al-Fadangi yang terakhir ya. Tapi yang sebelum itu Allahu a'lam. Tapi mencari tradisi merantau itu terus berjalan seiring perubahan masa. Sampailah zaman Belanda, orang awak taruh, apalagi orang awak terdidik banyak dipekerjakan oleh Belanda di berbagai daerah di Indonesia. Itu mempercepat proses merantau orang Minang. Jadi dalam sejarah sastra Indonesia, waktu Belanda mendirikan balai pustaka, mungkin dulu namanya tidak balai pustaka. Kalau istilah orang awak itu sekian puso di bawahnya orang Minang nyalah pandai tulis baca ke balai pustaka. Maka sastrawan awal itu orang awak saja, karena orang awak yang terdidik. Dan itu faktor agama pun cukup berpengaruh di situ. Mengapa orang Minang itu terdidik di tahun 1900-an? Karena murid-murid Syekh Ahmad Khatib di Mekah dan alumni orang-orang Minang yang ke Mesir pulang ke Minangkabau, langkah mereka pertama itu adalah mendirikan lembaga pendidikan.
Pulangnya Canduang be sekolah, pulangnya Jambe be sekolah, pulangnya Johor be sekolah. Sianan pulang dari Makkah, sianan pulang dari Mesir be sekolah. Dan alumni sekolah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk jadi pegawainya. Kurang cadik juga. Orang cadik sehingga merantau ya. Sampailah tahun 1930-an itu jumlah sekolah yang ada di Sumatera Tengah sama dengan jumlah sekolah yang ada di Jawa dan Madura. Itu kan hasil penelitian yang luar biasa. Sumatera Tengah saja. Ya. Minang berarti. Iya kan itu Minang itu baca kalau secara struktur daerahnya ya Sumatera Tengah Sumatera tapi Tengah, itu sama kalah Minang isinya tuh gitu. Ya, Minang. Dan itu hasil didikan para ulama. Dan setelah itu mereka merantau jadi guru ke berbagai daerah. Maka sampai kini masih ada di Facebook, masih hidup 90-an umur Raja Endah atau Sultan Endah nama beliau. Umur 5 balih tahun beliau jadi guru di Bangkinang. Tahun 1930-an, 1940 masih hidup sampai kini. 5 balih tahun umur 5 balih jadi guru di Bangkinang. Jadi banyak orang Minang karena itu zaman itu orang tulis baca lah guru. Pandai menulis sama baca. Dan orang Minang menyebar menjadi guru. Dan kalau baca dalam sejarah pendidikan berbagai provinsi di Indonesia, termasuk sejarah pendidikan di Sulawesi, sejarah pendidikan di Kalimantan, itu tidak lebih dari peran perantau-perantau Minang. Sekolah-sekolah sampai pesantren terkenal Gontor pun gurunya belajar di Siko. Termasuk pesantren lain, termasuk Perti dengan segala cabang-cabangnya sampai ke Sulawesi. Tawalib pun dengan cabang-cabangnya pun. Iya. Ambo potong seketik Ustaz. Ada pituah mengatakan dak kagadang baniah di Pasamayan. Itu kan selalu dipakai orang tua-tua untuk menyatakan bahwa hendaknya kita keluar dari ruang go kita. Sehingga seakan-akan kalau kita calia itu mangko merantau menjadi sebuah keharusan jadinya. Karena kalau nyo masih di tanah nan samo badinci-dinci nyo di dalam Pasamayan tadi ndak alun leka babuah kadang saya nak muah dah lah mengunyang nyo kita. Apa penjelasan tentang itu Ustaz? Dan memang merantau itu kan penuh dengan harapan. Kalau di Pasamayan itu sampai negari situ-situ pakai song. Tempatnya lain contoh lebih lapang. Dan bisa lawak jadi ketua. Orang Minang kan ada keinginan untuk jadi pemimpin itu tinggi. Dan bisa lawak jadi ketua. Bisa jadi lanjut, ketua. Itu harapannya. Sekaligus merantau itu tantangan. Dan tantangan itulah yang menjadikan manusia itu dewasa dan tahan banting. Dan tokoh itu justru orang yang siap menghadapi tantangan. Maka banyaknya tokoh lahir di Minang itu karena mereka merantau. Karena tidak ada tokoh Minang itu yang tidak pernah merantau. Tokoh Minang dari segi bernegara, Hatta merantau. Gus Salim merantau. Ustaz Sahrir merantau. Pasti. Kan lebih awal Muhammad Yamin merantau dari Modowaleh 3 Waleh, ceritanya lah Indonesia Raya. Di zaman itu makanya Muhammad Yamin memiliki posisi tersendiri untuk NKRI, harga mati. Karena bila lah merantau. Itu tokoh bidang negara pasti hasil dari merantau. Bidang agama, ini buaya-buaya yang awak sebut kan merantau sadua. Mulai dari Syekh Burhanuddin, sampailah ke Aceh ke Abdul Rauf Singkil kan. Sampai sudah tu Syekh Ismail tadi, Syekh Ahmad Khatib, Buya Hamka, Nyak Canduang, Nyak Johor kan merantau sadua. Sampai lebih terakhir alumni Al-Azhar dengan sekolah yang lembaga modern. Mulai dari Janan Taib, sarjana pertama kan. Sampai yang kini-kini Dr. Bang Eka, Buya Gus Rizal, Syekh Jalfatullah, hasil dari merantau. Termasuk orang kaya Minang. Orang kaya Minang kan ada yang tinggal di Minang. Orang kaya Minang itu sebarang saja. Merantau zakatnya ke kampung mereka nampaknya kaya banyak zakat. Jadi kalah kelebihan perantau Minang saja jauh-jauh merantau dan kampung terkena juga. Rantau Cina tak ada. Rantau Cina tak boleh. Pantun Bung Hatta tak salah. Tunggu saya sebelum beliau meninggal nak. Gunung Merapi, Gunung Singgalang, tiap pagi awan menggulang. Nyak tahu rantau orang Minang, tiap raya terkena kampuang. Jadi memang untuk tumbuh bebas berkreasi penuh dengan tantangan harus merantau. Baniah tadi dibawa ke Pasamayan lah, dibawa ke sawah lah, ditanam lah. Carilah di mana sawah yang cocok. Di mana sawah nan cocok. Karena bisa jadi Pasamayannya dibuat sih kuah.
alun tentu kadang orang buat pasaman kan di sandiang sawah ada jo, ada di pasaman kariang. Tapi intinya ketikanya dia buat pasamaian alun tentu sawah nan dakik situ ndapek lah. Ya. Baputar belok arentau tu. Kemana enggak cocok. Cuma enggak ada sate, enggak ada cuma rumah makan kalau kain dah kan itu. Yang jadi di pasamaian tadi kan berpindahnya yang perlu dulu. Kalau lah pindah tu lah dapat siaka itu. Walaupun modal tulang 8 karet. Iya, jadi merantau dulu. Cacing sih duit sedang sawah berkan ke duit ini. Iku kecil orang Minang Banag gua. Iya. Bahwa cacing sih duit. Iya, sawah. Masa awak nak barakan nak kayak duit. Ada berkan ke duit. Dan itu yang merantau Minang. Dan ternyata Minang tu men-challenge awak, men-challenge orang Minang sendiri sistemnya tu men-challenge awak untuk keluar lah. Iya. Kalau ndak keluar, yo kerdilnya. Cuman gitu Ustaz, kalau untuk merantau Minang tu ndak bisa kita bantah kalau dah. Mungkin Kamata Suruh sebagai bukti saja. Ada rumah makan Padang. Yang itu pasti orang Minang biasanya ta. Setidaknya biko dari 10 setidaknya modal yo ta. Pemasaknya yo itu. Karena lah banyak lo orang Eropa gini dan nyobuka lo rumah makan Padang. Tapi inyo nan memodali habis orang Minangnya kerajo. Tapi intinya kalau ada rumah makan Padang, pasti ada orang Minang. Nah, itu nak terbantah kali ada Ustaz. Mungkin di kutub yang kalian sebut Ustaz. Di kutub. Tapi gitu Ustaz, apakah merantau tadi itu hanya itu? Hanya itu kan perpindahan teritori itu Ustaz. Dari kampungnya Pai gitu. Apakah hanya pindah teritori saja? Atau merantau kok ya hanya fisik atau ada ndak merantau selain non fisik? Karena gitu Ustaz, ada loh orang yang di kampung awak go dari dulu sampai kini maaf bahkan ini menjadi nenek mamak lah di kampung, menjadi nenek mamak bahkan sukses lo nyo mendidik kaum juga kemenakannya. Jadi berarti kan ndak harus merantau mangko sukses secara fisik. Bapak yang jelasnya Ustaz. Kalau merantau ke dibawa ke Arab kan hijrah. Hijrah itu bisa bil abdan wal amal wal ilmi. Hijrah itu bisa berpindah badan, berpindah perbuatan, berpindah pengetahuan. Hijrah. Boleh dengan kemudahan-kemudahan kini ya. Kalau dulu beraja itu ya harus merantau. Boleh kalau dalam mazhab Syafi'i ya Pak Ustaz mungkin saya safir tajid iwadan aman tufariku, merantau lah. Nikmat kehidupan itu di perantauan. Cara merantau mencari ilmu. Kalau kini kemudahannya ilmu itu bisa di rumah saja kan. Itu yang kami didik. Tahu orang bisnis dulu. Ini bisnis bisa online di rumah kan. Yang penting merantau itu kan semangat perjuangan. Inti di situ semua. Semangat perjuangan dan semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Jadi orang yang tinggal di kampung sedari ketik kalau dia mengikuti ilmu pengetahuan, ada semangat berjuang. Berarti inilah lebih pada merantau tu. Ada orang di rantau kerja itu di kampung itu di rantau itu ada perkembangan kan. Ada pergerakan aja doh. Perjuangan itu yang perlu kan, semangat juang. Jadi walaupun kalau salah mogok kita pahami merantau itu fisik. Tapi dengan kenapa mau bertanya mode itu? Kau mencari pelajaran bagian sudah nak? Karena cenderung ada kenyataan tu, misalnya nyo bedung sana sekian laki-laki sakaum tu. Itu nan sukses tu ia merantau, sukses finansial tu merantau fisiknya. Tapi biko ada gak surang dua orang di kampung kok. Dan kadang menjaga tupu sako lah gitu, menjaga sanak produksinya lah gitu. Ada sen tu bantu seakan-akan dari 10 hanya atau 5 laki-laki, tinggal gak surang atau 2. Tapi yang lucunya nan seorang kok kan merantau kok dah, misalnya ada memang ada yang pernah merantau alumninya. Beliak ya kan. Tapi ada yang memang ndak pali-painya aja dulu dah. Tapi ini yang sanggup Berarti pakai Cik Ustaz tadi walaupun ndak merantau fisik, pemikiran pun pemikirannya lah merantau. Pengalamannya banyak jadi orang rantau bisa jadi. Kalau kini kan di alam yang semakin mengecil kan. Di dunia lebih tapak tangan kan. Jadi alam tak kembang jadi guru, kini alam tu lah diapel lah mengecilnya. Lah mengecil. Jadi kan semangat meraja itu yang perlu kan. Tapi walaupun bisa di HP, bisa di situ, awak berhijrah ke tempat lain itu nampaknya tidak bisa digantikan secara otomatis di HP kan.
Iya betul, Para betul. tetap perlu pengalaman keluar, bergaul dengan masyarakat di luar itu memberikan kesan tersendiri kan. Kalau bahasa Muhammad malam yazuk la ya'rif. Kalau tidak marason tu tidak lo kata mana pandai menceritakan. Mungkin alimnya dapat, ya arifnya tidak dapat. Walaupun sebenarnya kan itu loh. Ada orang yang mengacukan merantau tu dengan dasar satu, macam-macam ya. Ada mengecian, di rumah merasa dan di orang motivasi barangkali ya. Di Cimahi ya, di rumah saya orang merantau sukses. Ada yang memang sadarnya harus membuat kekuatan dirinya. Kayak itu merantau tadi ya. Tapi sebelum itu Ustaz, tadi kan awak berjanji ada dua yang kau bahas Ustaz. Karena sebenarnya ikolah yang mungkin menyebabkan orang merantau nanti kita. Surau Ustaz. Ya. Minangkabau jo surau kayak anda bisa dipisah dah. Ya. Walaupun kenyataannya Ustaz walaupun kenyataannya ambo ketika ke Malaysia tertulis masih gadang Ustaz. Surau, ya kan ya Ustaz? Iya. Surau A, surau B, surau C. Dia awak lah payah cari surau tu. Ndak berapa surau sobok ledah kita. Ada musala masjid kita. Ustaz. Balik ke surau kecil orang selama kah? Iya. Sedangkan milik surau ada dah. Apa maknanya Ustaz? Surau itu namanya menjadi ingatan sukma pertama. Kan itu dalam istilah Nur Sultan Iskandar. Kan? Surau itu ingatan sukma pertama di kampung. Karena orang-orang dulu itu memang sampai berkumpulnya, lembaga pendidikannya adalah surau. Dan fungsi surau ini diambil alih oleh sekolah-sekolah. MDA, TPQ, Pondok Tahfiz, sampai ke SD, SMP. Dulu memang pusat itu surau. Dan itu boleh jadi sebelum Islam pun surau kalah doh. Soalnya kalau datang Islam itu namanya tidak surau musalah. Betul benar. Cuma masjid kan, namanya tetap surau. Kalau di Malaysia banyak surau-surau karena yang buat Islam ke Malaysia itu banyak orang awak lebih nama surau. Dah musalah tidak ada orang Malaysia surau cek masjid cek. Betul. Surau cek masjid cek. Dia masjid musalah. Kalau dalam literatur Arab sebenarnya musalah itu tempat salat awak itulah ruang-ruang kita. Iya. Bahkan sajadah sujud itu. Itu yang musalah. Jadi kalau kini orang menyebut balik ke surau karena generasi dulu yang hebat-hebat itu ternyata pendidikan mereka di surau. Termasuk orang-orang yang umum dikenal, bukan dikenal sebagai ulama. Contoh Hatta itu kadang dulu di suraunya Jambe 9 tahun di Makkah kan. Bahkan Prof. Bahdir Johan itu kenal Hatta itu jalan ke surau itu lah, ketemu jalan ke surau tepi sawah Pematang. Itu orang itu dekat dengan surau. Dan itu nilai-nilai agama orang Minang itu kuat dulu. Jadi orang awak walau preman tak buya-buya di rantau itu kadang takah-takah buyanya nampak di orang. Ketua pengajian lah, ketua masjid. Taka-taka buya. Iya, ada aura buya itu tak bau deh. Jadi kalau orang Minang, taka-taka buyanya pun walaupun gayanya lah bau sao untuk menyeramkan wajahnya. Iya. Taka-taka buya nampak juga loh. Jadi masa kecil itu di surau. Kondisi di surau itu pahamnya. Walaupun yang datangnya lah lalu di surau. Lah mendengar ngaji di surau lah nampak buya tuangku cerita orang masalah itu nampak. Maka terikat. Bahkan di perantauan pun orang awak ambil surau. Maksud tadi awak menyinggung tentang guru awak almarhum Yusuf Parpatiah. Iya betul. Kan dalam ceramah lo kadang menyinggung masalah hadis, masalah usul fikih, mustahid. Dia mau sempat bertanya, dia mampu tahu istilah-istilah. Iya. Nah, jadi salah satu jawabannya, jadi waktu merantau dulu ke pagar alam, perantau-perantau awak kan sebagian ada pelarian Masumi PRRI. Jadi orang itu dirantau di bela pengajian. Nah, jadi pagi-pagi itu kadang ngaji kami ada Sultan Mantari, ada namanya ada 2 orang jadi anak asuh lah di meninjau itu dulu buya ya. Jadi ada pengajian kami di situ lah tahu masalah kamu istilah-istilah hadis sahih, hadis dhaif. Nyontoh surau ke situ. Iya, kan merantaunya jadi guru. Nah, ambil surau. Termasuk di Jakarta. Karena di Jakarta itu sampai tahun 90-an, mungkin sampai tahun 2000. SMP lamo, SMA lamo itu pasti didominasi guru-guru dari Sumbar. Termasuk guru-guru agama, termasuk UIN Ciputat sendiri dari awal pendiri orang awak. Iya betul. Dari Mahmud Yunus. Nah, sampai akhirnya jadi UIN kan, nominasi memang perantau-perantau awak gitu. So UIN-UIN yang lain pun di Indonesia yang berdiri tahun 70-80-an itu ya dosen-dosen awal itu orang-orang Padang. Betul benar.
Dan mereka itu ya hasil didikan surau tadi. Termasuk yang menggali-gali ke Tanah Abang awal, makanya orang Musajid makmur kan markas Muhammad Nasir. Karena orang itu lah orang-orang surau dulu. Walaupunnya jadi menggali-gali surat-surat Tanah Abang. Yang dulu di surau jadi nostalgianya itu dilapihnya lah di surau itu. Maka Muhammad Nasir situ banyak bergerak dulu. Termasuk yang lebih sudah Muhammad Nasir ya, yang tokoh dari Perti, Sirajuddin Abbas. Kalian mengaji di situ. Ada orang daerah lain ikut, masuk perantau-perantau malah lebih teragak di surau itu. Dan itu mungkin di berbagai daerah di Indonesia orang awak punya surau, punya masjid, pengurus masjid, dan itu hasil didikan surau dulu. Akrab orang di surau, dan kegiatan surau itu banyak dulu. Makan di surau itu wajib. Hari-hari Maulid Nabi, Isra Mi'raj, orang makan di surau, sama-sama di surau. Dan itulah yang menjadikan jiwa orang itu dakik di surau. Dan kini orang balik ke surau itu berarti tujuannya setidaknya ada dua. Pertama, menguatkan rasa keagamaan itu sendiri. Yang kedua, rasa kebersamaan sosial, interaksi sosial, itu tujuan balik ke surau. Jadi kalau 26 tahun dah cerita balik mana lagi balik ke surau mah. Cuma sampai di mana kekuatan rasa beragama, sampai mana rasa sosial itu yang menonjol di surau itu. Kalau secara adat itu nampak mana ke sosial tadi, interaksi sosial itu. Jadi itu yang perlu ditumbuhkan sewana. Jadi makan-makan di musajid musalah perlu. Pokok acaranya halal bihalal atau hari-hari tertentu. Karena di situ banyak berinteraksi. Awak ingin beragama itu hambar kan. Orang Minang kan itu benar tidak suka. Kamu saji sembahyang saya lah 30 tahun sembahyang kamu saji. Dan jamaah ada yang kenal kan gagalnya. Tak sapu ndak orang dah. Tak sapu ndak. Jadi jamaah 30 tahun. Alun Nazar mesti bangun saji. Tapi jamaah nak kenal. Iya nomor satu gua. Alun lah wala ambil uduk gua. Dalam artian ngikut Ustaz. Berarti surau yang Ustaz baca, surau kok agak beda sih pemahaman selama Ustaz. Karena yang beredar salah moko di kalangan apa nak mudah memahami. Mereka hanya terkurung pada titik bahwa surau itu adalah sebuah tempat di mana beribadah satu. Karena itu memang kenyataan seperti itu. Iya, fungsi agama. Yang kedua, titik yang paling sulit Ustaz tadi mengatakan bahwa fungsi surau hari ko sudah bertransformasi oleh lembaga-lembaga lain. Berarti surau ko lembaga sebenarnya, lembaga pendidikan berarti. Dan kemudian masuk Islam menjadi lembaga tempat beribadah juga sekaligus ilmu. Karena ada kesamaan masjid pun bagi Nabi di zaman Nabi kan tetap pusat sosial, pusat ibadah segalanya. Jadi harusnya awak memahami ke depan Ustaz. Awak cuba mengatakan kembali ke surau tadi salah sabut kok. Ide sosialnya, ide kok. Tapi itu kan masih berdebat Ustaz. Masih berdebat kita di tengah masyarakat. Di saatnya kembali ke surau seperti kata Ustaz, di saat yang bersamaan, kumua surau. Itu kan musalah, tidak surau. Banyak perdebatan yang tumbuh. Menyikapi perdebatan itu Ustaz. Kumua musalah atau anak-anak je meribut isi kau keluar. Contoh kalau kesana. Atau tadi jangan di sekolah lah. Atau maaf, ada yang orang tua juga, ada yang basanto lah kalau istilah baca basanto, barokok macam lah itu. Bukan membenarkan itu, tapi ini usah lu ada. Itu kan dinamikanya kah perdebatan balik ke surau. Ya rimah cik salah ribut orang Ustaz. Ba'a menjawab ke Ustaz. Dulu surau itu menjadi milik bersama, dibangun secara bersama. Dan adalah surau suku, otomatis Datuk langsung jadi ketua. Dan di Minang ada mamak adat adalah mamak syarak. Mamak syarak berarti orang malin dalam suku, oleh memimpin surau. Dan ada otoritasnya. Kalau kini kan itu mulai hilang di surau. Yang ada di surau garin kan. Kadang orang luar loh. Basio loh. Imam orang luar loh. Ketik orang luar loh kan. Dan orang tempatan. Karena jadi pengurusnya tiba tidak ada tarik saji kan. Jadi memang itu perlu kerjasama seluruh pihak, perlu kesadaran bersama baik masyarakat, pengurus ataupun orang yang datang ditempatkan sebagai garin, sebagai khatimnya tidak salah dengan orang luar itu. Cuma bawa bersama-sama balik masyarakat itu memang ada perhatiannya ke masjid ya. Banyak pun masalah di musajid. Kalau masyarakat itulah ada perhatian ke musajid, tapi kalau perhatian anak doa masalah itu jadi masalah kadang. Iya. Jadi alasan dia ya. Jadi alasan. Panggilan ke surau itu jadi panggilan Allah, tidak panggilan pengurus, tidak ada panggilan garin. Jadi maka kesadaran bersama untuk balik ke surau, kesadaran bersama. Cuma pengelola yang perlu mana harus menghidupkan nilai sosial di musajid musalah itu yang perlu mana.
sehingga tercapai balik bersurau itu. Nah, kalau masjid sebagai tempat salat jadi tapi jalanlah berfungsi sesuatunya. Iya. Dari Padang sampai Kumbuah. Banyak tuh. Banyak kata orang. Fungsi sosialnya itu termasuk awak ingin MDA, TPA, pondok tahfiz, apa salahnya di hidup masjid surau? Ke masjid lah ada orang nak mengaji. Kini katakan lo BMDA karena agak jauh lo dari masjid. Kalau dekat masjid alhamdulillah. Berjarak lo tuh. Kalau berjarak lah tinggal masjid. Habis ko ada orang kayu surang be pondok tahfiz lebih jauh lo lah. Kadang di rumahnya lah dibuat lah. Iya kan positifnya mungkin ada. Betul. Akan lebih rancak sekitar musajid. Saya jadi musajid sebagai sentral, sebagai pusatnya tetap masjid. BMDR kayak musajid, pondok tahfiz kayak musajid. Nah, betul orang baik masjid banyak-banyak, baik musala banyak-banyak. Wah khawatir kalau setiap orang kayu di kampung baik musala, tu aku nak masjid dah. Makanya perlunya di situ. Di kampung tu awak menimbang dulu sebelum memutuskan membaik masjid. Baru membaik TPQ, MDA itu harapan awak tetap dekat di masjid. Jadi anak-anak awak kini kok, tetapnya merasa punya masjid. Awak nama tu SD dulu kan sekali seminggu tu dibawa oleh guru sembahyang masjid. Ya. Kini di SD tak ada rasa tradisi itu dia. Sama nambah tahun 90-an, tahun 80-an dia itu. Sekali seminggu sembahyang musala memang kerja sama orang kampung seperti itu. Jadi balik bersurau balik inti tadi di surau itu berarti menanamkan rasa keagamaan, rasa sosial. Dan itu yang perlu tanamkan. Jadi di saat kini orang cerita balik ke surau berarti fungsi masjid, musala, ya fungsi keagamaan dan fungsi sosial itu sama-sama menjadi perhatian bagi masyarakat dan pengurus. Nah, seperti apa pengurus bentuk itu lahir dari perhatian masyarakat. Kan? Nah, kalau masyarakat peduli, pengurus tekan terdorong lo tuh. Iya. Jadi kalau salah ke pengurus tidak bisa dipasang. Tanggung jawab bersama, menguatkan fungsi masjid musala untuk nilai-nilai agama dan nilai sosial itu mungkin yang awak inginkan. Berarti kembali ke surau, salah satu yang harus kita perkuat kayak Ustaz tadi, agama itu otomatis lah, karena instrumennya itu kita. Cuman yang kurang tuh sosialnya tadi. Bagi Ustaz, basurau bukan hanya ya ndak lu harus selalu di surau mungkin ya Ustaz ya. Tapi kemudian lingkungan sosial yang akan mendukungnya ya di situ dibangun. Bagi Ustaz tadi kok abu rumah tahfiz, buatlah situ. Bahkan ya di tempat kita kok sendiri kini ada sekolah formal juga, dakik juga. Kalau nyo kesembayang lah sakamari juga. Gitu. Maka sebenarnya surau itu benar nak mari Ustaz bahwa surau itu adalah tampe buah pusat jala gitu kan, kumpulan ikan di mana kemudian itu menjadi pusat sosial dulu pergerakannya orang Minang di surau gitu. Bukan hanya ibadah tapi pumpunan pusat jalo mana gitu. Apakah benar seperti itu Ustaz? Sehingga lahir mereka-mereka yang ya itu lah bisa kita bantahkan terbukti kita. Actually ada jenis-jenis surau itu kan. Kadang ada sampai yang masjid kan ada dulu surau di kampung. Pokok masjid Jorong, masjid Nagari, masjid Patamu, Nagari, masjid. Di sekitarnya kan banyak surau. Ada surau Nyak Iko, ada surau Tarikat, ada surau Nyak, kan guru ngaji, guru ngaji yang pesadonya kan. Adalah yang orang alim hanya adalah belajar Basile, kita adalah belajar Pasambahan, kan sebagian daerah kan masih ada sampai kini. Apalagi surau suku, tempat musyawarah orang suku, rapi-rapi suku. Dan Wak Calik sih kini di daerah Tua Pariangan itu kan masih diketahui 60 surau. Iya betul. Termasuk di Aceh dia namanya kan Pariangan, Sekaladi, Parik Panjang, yang paling di Aceh itu di luar-luarnya masih ada surau-surau orang suku itu, surau suku itu. Dan itu masih ada di kampung-kampung ya. Jadi orang itu malah punya surau suku, masih ada lobuya yang buat surau-surau yang utamanya tetap yang Jumatnya tetap di masjid utama. Jadi biko pengembangan lah kan. Dan kalau mencari sejarah Islam kan Al-Azhar itu berdiri dari situ awalnya, dari masjid. Kemudian di ilmu pengetahuan semakin banyak, spesialisasi semakin banyak, baru muncul fakultas-fakultas, baru buat gedung-gedung sekitar. Jadi masjid tetap yang pertama. Jadi itulah Ustaz, sawana kalau kita bahas panjang lagi Ustaz. Minangkabau dengan sekelumitnya panjang. Tadi kebetulan sabananya kenapa mau menamu Ustaz, memang di awal tidak mau sampaikan, tapi sebagai pujian ambo menemui Ustaz bahwa kemudian Ustaz pantas ambo dokumentasikan ide kok, karena
Orang tua kita pernah mencari Tuhan, nama Ustaz, ya, beliau almarhum, ya, doa untuk kita, doa untuk beliau mudah-mudahan tempatkan sisi terbaik. Ghafarallahu lah. Dan yang paling penting Ustaz, ya ambo cari Ustaz karena beliau pernah menyebut nama Ustaz gitu kan. Nah, kini ambo tamui dan ternyata tidak salah beliau mengecek bahwa ada ide-ide baru yang kemudian akan lebih fresh dengan zamannya gitu. Ustaz, sekali lagi tentang merantau dengan surau itu hanya bagian kecil dari Minangkabau. Iya. Mungkin lebih banyak Minangkabau yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Karena gurunya alam, tidak orang gitu. Dan akan ada wajah-wajah lain dari pemikiran-pemikiran Minangkabau yang ada. Tapi untuk pemikiran yang kini kami pun menemukan banyak-banyak hal baru. Bahwa Minangkabau tidak terbatas pada teritori, kemudian orang tu harus keluar, kemudian ternyata sumber resource-nya adalah surau. Surau bukan tempat hanya ibadah, bahkan mungkin lahir surau lebih jauh daripada Islam masuk. Itu adalah institusi pendidikan, pakai Ustaz tadi. Itu apa namanya, sebuah diskusi yang menarik untuk kita diskusikan taruh gitu Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz kalau ada waktu-waktu lain Ustaz, sekali lagi sebelumnya ambo mengucapkan terima kasih ke Ustaz. Lata gaduh kata Ustaz nama Ustaz. Menghidupkan adik lama sekusang. Sekali lagi mau mengucapkan terima kasih banyak Ustaz sekali lagi bahwa Allah memberikan waktu luang untuk diskusi pendek kita tentang Minangkabau. Jadi bisa dihubungkan Ustaz. Jadi orang Minang merantau dan di rantau itu yang dicarinya dua orang kampung di surau. Orang kampung di surau. Ikut sebagai pemikiran mendapatnya. Ditinggal ya, kalau orang ditinggali emak tinggali induk ditapati induk, ditinggali mama ditapati mama. Kalau iko ditinggali kampung ditapatinya surau. Atau dibawanya surau, dicari lu surau baru. Iya, jadi merantau itu cari orang kampung, cari surau. Cari orang kampung, cari lu surau. Mudah-mudahan dan sanak sadonya bagi nama rantau Minang, orang Minang dimanapun berada, ikut sebenarnya diskusi yang kami mungkin tidak sesempurna orang nama rantau lain melaluinya. Tapi kami yakin bagi Cik Ustaz tadi, itulah orang Minang, merantau dan mencari surau, di surau dan kemudian merantau. Mungkin itulah hariko dan sanak, mudah-mudahan kalau ada manfaatnya tolong sampaikan juga kepada orang lain, karena sesungguhnya percuma perjuangan kita lakukan kalau tidak dojo yang kemudian saling mendorongnya. Dek bahasamu mangko jadi. Kami Salut Kreasi mohon undur diri kepada Ustaz. Terima kasih sekali Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustaz. Kok ada waktu sekali kok maaf minta izin ke Ustaz. Kok tak gaduh nanti Ustaz balik. Kalau ambo yo agak nyinyi ke Ustaz. Tak gaduh dengan elok dah Pak. Kami Salut Kreasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.